31. Agam, Nur, kaukah ini? Tanyanya, tetapi bukan jawaban yang didapatkan melainkan suara isakan lirih. Nur, kau baik-baik saja, kan? Kelembutan tadi berubah menjadi kepanikan, suaranya syarat akan kecemasan. Tolong jawab, setidaknya satu kata saja. Agar saya tahu kau aman, tak dalam bahaya. Lanjutnya lagi, ingin memastikan. Amala, iya. Amala meremas dadanya yang terasa sesak. Sangat sulit mengeluarkan suara seperti ada sebongkah batu menyumbat kerongkongannya. Agam, alhamdulillah, ia begitu senang mendengarnya. Beberapa detik berlalu tanpa ada kata-kata yang terlontar. Dua insan itu saling diam, meresapi serta menyelami perasaannya masing-masing. Amala mencoba mengontrol diri, berulang kali menghela napas panjang. Amala, Bang, panggilnya lirih pada sosok di seberang sana. Agam, saya, ada apa? Amala, boleh. Nur meminta tolong. Ritme jantung Agama seperti bunyi tabu gendang. Matanya memejam dengan bibirnya tersenyum lebar. Rasa hangat menghiasi pipi menjalar sampai ke daun telinganya. Pertama kali mendengar sang idaman hati menyebut namanya sendiri, sungguh membuat pria hampir genap 28 tahun itu nyaris lupa diri. Kening Amala berkerut kala tidak mendapatkan respon, ia menjauhkan gagang telepon. Apa mati ya sambungan teleponnya? Agam, tidak, saya mendengar Nur. Spontan ia menjawab cepat, takut kalau Amala mengakhiri panggilannya. Sebelah tangan Amala menepuk-nepuk pipinya sendiri agar rona merah yang menghiasi segera sirna. Agam, Nur, masih di sana, kan? Amala, ya Rabi, inikah jawabanmu? Atas doa yang hamba langitkan di setiap sepertiga malam. Agam menghapus sudut matanya yang basah, hatinya menggemakan puji syukur. Setelahnya Amala menyampaikan maksudnya, meminta bantuan Bang Agam. Tidak sampai 15 menit sambung telepon itu pun berakhir. Amala mengembalikan gagang telepon ke tempatnya. Matanya terpejam erat dengan tangan meremas tas selempang. Sebelah tangannya lagi membekap mulut guna meredam isak tangisnya. Tubuh Amala luruh, ia berjongkok dengan rok lebar menjuntai ke lantai. Bahunya bergetar hebat, pada akhirnya ia kalah. Cintalah pemenangnya setelah bertarung melawan logika, perbedaan kasta, suku serta restu. Ya Rabi, hamba menyerah. Ternyata diri ini tak sekokoh batu karang. Maafkan hamba yang membutuhkan sandaran berwujud nyata, ya Allah. Menggunakan sapu tangan, Amala menghapus wajahnya yang bersimbah air mata. Kemudian mulai berjalan ke rumah sakit. Sementara di tempat lain nan jauh di perumahan elit pusat ibu kota provinsi. Senyum itu belum luntur, padahal sudah sedari 5 menit tidak lagi terhubung dengan gadis pujaannya. Agam meremas ponselnya, sungguh ia tidak menyangka kalau Nur menghubunginya. Agam bergegas mencari nomor kontak Zikri. Setelah tersambung ia langsung berbicara bagian pentingnya saja, tidak lama kemudian panggilan berakhir. Beruntung teman sekaligus bawahannya itu sedang berada di kota kecamatan, sehingga dapat sinyal. Ikram, boleh saya meminta tolong? Pintanya pada sang adik ipar yang sedang duduk sambil menonton acara berita TVRI. Ikram langsung mematikan saluran televisi, ia mengangguk. Setengah jam kemudian, Agam dan Ikram sudah berada di showroom mobil mewah. Mereka disambut hangat oleh manajer pemasaran yang tidak lain abang kandungnya Ikram. Setelahnya mulai melihat koleksi mobil mewah yang ada di gudang luas. Dari kejauhan Ikram bersedekap tangan mengamati sosok Agam. Beberapa hari yang lalu, abang iparnya selalu murung. Namun, lihatlah sekarang, dia yang paling semangat. Apa memang begini fase seseorang yang patah hati? Gumamnya pelan. Saya pilih Toyota hardtop warna biru tadi. Untuk pembayarannya, tunai saja, ucap Agam. Cublik, dulu sewaktu saya kecil, kalau ketemu mobil macam ini, pasti lari kencang. Dikiranya mobil penculik.
Semakin berkerutlah kening Ikram, ada apa gerangan? Abang iparnya yang selama ini tampil sederhana, kini mulai menunjukkan kelasnya. Kalau mobil sedan Mercedes-Benz-nya kapan datangnya? 2-3 bulan lagi sudah ada di showroom kami, Pak. Begitu tersedia, nanti saya sendiri yang mengabari. Senyum Pak Manajer begitu hangat, dalam hati terkagum-kagum menilai sosok Agam Siddiq. Terlihat sederhana secara penampilan, tetapi tebal isi tabungan. Tubuh Ikram mundur sampai bersandar pada kap mobil. Kalau tadi keningnya berkerut kini telinganya ikut berdenging, ia langsung ingin menghubungi sang istri. Namun urung kala teringat di kampung halaman ibu mertuanya tidak ada sinyal. Tidak lama kemudian, urusan pembelian mobil pun selesai. Agam membawa pulang si gagah berwarna biru. Kalau boleh tahu, mengapa abang membeli mobil baru 2 sekaligus? Bukankah mobil yang sudah abang miliki masih bagus-bagus? Daripada mati penasaran, Ikram bertanya langsung. Agam meletakkan kunci mobilnya di wadah atas meja. Ia mengedikkan kedua bahunya. Hanya ingin saja, jawabnya sekenanya, lalu berjalan ke dapur sambil bersiul riang. Anak-anaknya Nyak Zainab, memang luar biasa, selalu penuh kejutan. Kak Wahyuni yang barbar, Mutia si periang nan licik, dan Bang Agam Siddiq, entahlah, sakit kepalaku jadinya. Ikram menghempaskan bokongnya pada busa sofa tebal. Amala sudah sampai pada ruangan di mana ibunya Din dirawat, tetapi urung membuka pintu. Ternyata di kamar ibunya Din sedang ada keluarganya Bang Agam. Sebenarnya ingin sekali ia menyapa dan ikut bercengkrama. Namun, takut merusak suasana. Kasihan juga kalau sampai Siron menangis seperti kemarin, ia pun memilih pergi dari sana. Begitu netranya melihat iringan langkahnya Zainab dan lainnya, Amala bergegas melesakkan tubuhnya ke samping sela dinding agar tak terlihat, ia bersembunyi layaknya seorang penjahat. Setelahnya, Amala membuka pintu ruang rawat ibunya Din. Sini, Din merentangkan kedua tangannya. Amala menaruh rantang di atas lemari kecil, melangkah lebar dan masuk dalam dekapan hangat itu. Aku tadi melihat bayanganmu di balik kaca jendela. Sabar ya. Wahyuni hanya kesal bukan marah apalagi kecewa. Dia pun menyesal dan serba salah. Din mengelus punggung Amala yang tertutup hijab hitam. Bukan salahnya, akulah yang membuat hubungan kita renggang. Tak mengapa, masih bisa kutahan. Ucapannya tidak sejalan dengan laju air mata yang langsung merebak. Kau itu bagaimana sih? Birahma sedang memarahi anak sulungnya, perutnya sangat perih menahan lapar. Jangan nyalahin akulah, Bok. Biasanya juga kalau pulang dari kebun, kalian bawa sayur masakan Amala. Jadi, untuk apa lagi aku masak? Pemborosan itu namanya. Sepertinya Amala sudah mulai mencium niat terselubung kita. Lihat saja tadi, gestur Maksyam sangat gugup sewaktu mengatakan tidak membawa bekal lebih. Hendy melepaskan kaos kerjanya, perutnya pun sedari tadi telah berbunyi. Isma yang sedang merebus mie instan menyeletuk. Kau lecehkan saja dia, biar tak payah kita mencari biaya buat pesta pernikahan. Contoh keluarganya Yasir tuh. Mana ada mereka menjalani prosesi lamaran resmi. Tahu-tahu sudah mengadakan resepsi. Mata lelah Hendy sontak berbinar. Kira-kira kapan waktu yang pas untuk melakukan hal itu, Mbak? Kapan kalian mau cetak undangan pernikahan? Bersambung. 32. Kapan kalian mau cetak kartu undangan? Isma bertanya sambil menuang mie dalam mangkok putih kep ayam jago. Rencananya seminggu lagi. Kenapa, Mbak? Isma menghidangkan 2 mangkok mie tanpa topping. Kau lakukan sebelum undangan tercetak. Hindari melakukan hal tak berguna. Buang-buang uang saja. Toh, kertas-kertas itu bakalan tak terpakai. Kau yakin akan berhasil? Birahma bertanya seraya meniup makanannya yang masih mengepulkan uap. Isma terkekeh sinis. Sangat yakin. Amala tuh gadis alim. Semua orang tahu bagaimana ia menjaga kehormatannya.
Bayangkan saja bila Hendy berhasil merenggut hal paling berharga miliknya, sudah tentu Amala akan frustasi dan berakhir gila. Kalau sudah tak waras, apa ya ada yang mau sama dia? Tentu tidak. Ujung-ujungnya Maksyam yang akan memaksa Hendy untuk bertanggung jawab. Bagaimana kalau mereka melaporkan adikmu ke pihak berwajib? Tanya Birahma lagi. Orang tak berpendidikan seperti mereka tuh apa ia tahu hukum, Buk? Kalau ngeyel tetap melapor, malah akan lebih mendapatkan malu lagi. Bukan hanya warga kampung saja yang tahu, tapi berita Amala tak lagi perawan, bakal tersiar satu kecamatan, bisa jadi sampai kabupaten. Bayangkan saja, tekanan, cemoohan, yang bakal didapatkan Amala dan Maksyam. Isma tersenyum miring, nadanya penuh cemooh. Hendy dan Birahma menyambut antusias usulan dari Isma. Sudah terbayangkan oleh mereka masa depan cerah dengan memanfaatkan kepintaran Amala dalam memasak serta menjahit, belum lagi harta warisan yang Maksyam ceritakan. Keluarga Birahma memang pemalas, bermulut manis serta pintar memperdaya orang yang terlihat lugu serta mudah dibodohi. Kau pastikan dulu si Lina tutup mulut. Jangan sampai ia mengacau. Isma menatap serius wajah adiknya. Kalau itu beres, Mbak. Lagi pula apa yang mau dituntut? Kami sama-sama mau, tak ada paksaan sama sekali. Beruntungnya dia telah bersuami, sehingga benih yang dikandungnya pun pasti bukan murni dariku. Terbebaslah diri ini dari tanggung jawab. Hendy menyeringai culas, sorot matanya terlihat bengis. Isma mendengus mendengar perkataan adiknya. Dasar penggila selangkangan, paling gak bisa melihat lubang nganggur, macam hewan saja nafsumu itu. Amala berjalan ke arah parkiran sepedanya, ia baru saja keluar dari rumah sakit. Ibunya Din besok sudah boleh pulang. Amala, panggil Zikri, dirinya sudah sedari tadi menunggu di parkiran sepeda. Bang Zikri, sedang apa di sini? Amala mendekat ke arah pemuda yang 2 tahun lebih tua darinya. Sengaja menunggumu. Ayo, ikut aku sebentar. Ada yang perlu kita bicarakan. Zikri beranjak dari bangku kayu, berjalan lebih dulu. Amala pun mengikuti langkah Zikri. Mereka memasuki bangunan ruko. Tidak berselang lama, mereka keluar dari bangunan 2 lantai. Kita pulang bersama saja. Sepedamu nanti naikkan di bak pickup. Zikri berbalik guna melihat tanggapan Amala. Ia tersenyum masam saat tahu apa yang dipikirkan wanita berpakaian serba longgar ini. Tak perlu risau, ada anak-anak desa kita yang sudah menunggu di mobil, ucapnya menenangkan. Amala pun mengangguk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya muncul juga Bang Zikri dan Kak Amalani. Lihatlah kulit kami gosong dipanggang matahari. Ayek memperlihatkan lengannya yang nyaris berkulit hitam. Amala tersenyum sambil menggeleng, melihat tingkah 3 anak laki-laki berseragam merah putih. Mereka adalah anak-anak yang dulu berdebat dengan Din perihal jambu air. Jangan dengarkan dia, Kak. Banyak kali cakapnya. Rizal menjitak kepala Ayek. Kau ini, kalau ribut terus, nanti abang turunkan kalian di tengah jalan. Ancam Zikri bercanda. Ayek dan Rizal langsung diam, tidak jadi berdebat. Sedangkan Danang asik tidur di lantai bak, sama sekali tidak terganggu oleh berisiknya kedua temannya. Mobil pun melaju, Amala duduk di belakang bersama 3 anak tadi. Sepedanya dipegangi oleh Ayek agar tak bergerak-gerak bila melewati jalan bergelombang. Kalian kapan libur sekolah? Tanya Amala. Lusa kami sudah libur, Kak. Besok hari terakhir masuk sekolah ambil rapot semester, jawab Rizal. Bila libur nanti, mau tak membantu kakak jualan keliling? Maulah, Kak. Daripada di rumah kena krepet marah terus aku, disuruh jaga adik lah, panjat pohon pinang lah, belum lagi angon lembu, menggembala. Mamaku tuh, kalau marah macam emputong bajil bengisnya. Aduh Ayek menggebu-gebu, menyamakan sang ibu dengan pemeran antagonis di serial Tutur Tinular. Amala tertawa kecil, sedangkan Rizal terbahak-bahak sampai Danang terbangun.
Ada apa? Tanya Danang dengan mata masih mengantuk. Diamlah kau, sana tidur lagi, hardik Ayek. Danang yang tidak tahu apa-apa pun hanya bisa berdecak sambil menatap malas. 35 menit kemudian, mobil pikap yang dikendarai Zikri sudah sampai di depan rumah Maksyam. Pria itu tengah menunggu Amala yang masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu. Ini, Bang. Amala menyerahkan plastik hitam yang tersimpul erat. Zikri segera menerimanya, menatap sebentar pada Amala. Kau berhati-hatilah. Waspada selalu. Amala mengangguk mengiyakan. Kemudian Zikri masuk ke dalam mobil. Ia hendak kembali ke kota kecamatan. Banyak yang harus dikerjakannya, dan hanya di sana tempat terdekat yang ada sinyalnya. Sebelum jualan keliling, Amala terlebih dahulu mematut dirinya di depan cermin. Membuka gelungan rambut panjangnya dan mengikat ulang. Setelahnya ia mengenakan lagi hijab lebar berwarna biru laut, senada dengan busana yang ia kenakan. Sayur matang, kue basah, camilan kering. Siapa yang hendak beli? Amala berseru lantang, ia keliling ke arah atas tidak melewati rumah Bang Agam. Tidak berapa lama dagangannya pun habis diserbu pembeli. Amala, tunggu sebentar. Hendy menghentikan langkah Amala. Pria itu sedang mengendarai motor Astrea. Ada apa, Mas? Tanya Amala setelah menepi. Hendy tersenyum hangat, melirik penampilan Amala begitu cantik mengenakan pakaian yang belum pernah dilihatnya. Abis keliling? Ya, iya, kamu tunggu sebentar di sini ya. Mas hendak membeli rokok sebentar di warung. Nanti kita pulang bersama saja. Pintanya penuh harap, dan ia tersenyum lebar saat mendapati Amala mengangguk. Hendy pun bergegas melajukan motornya. Hampir setengah jam kemudian ia baru kembali ke tempat tadi, tetapi Amala sudah tidak ada. Salahnya sendiri keasikan ngobrol dengan si punya warung yang ternyata seorang janda kembang. Tidak habis akal, Hendy melaju lagi ke arah rumah Amala. Seringai licik tersungging di bibirnya kala melihat punggung Amala. Hendy memarkirkan motornya di bawah pohon kelapa, bersebelahan dengan rumah Din. Mengendap-endap ia melangkah, begitu melihat sosok Amala sudah memasuki rumah. Hendy pun mempercepat langkahnya, sebelum masuk rumah Maksyam dari bagian dapur, terlebih dahulu ia memperhatikan sekitar. Aman, sepertinya ini hari keberuntunganku, batinnya bersorak kala mendapati suasana sepi. Ternyata kau tidak sehebat yang aku kira Amala. Bisa-bisanya tak kau kunci pintu ini. Hendy sudah sampai di depan sebuah kamar. Matanya membulat kala melihat sosok tubuh Amala dari belakang. Air liurnya nyaris menetes, sesuatu di bawah sana mulai memberontak bangun. Netra Hendy tidak berkedip melihat Amala sedang membuka baju kurungnya dan hanya menyisakan kaos tanpa lengan. Lalu wanita yang menghadap jendela itu menarik karet pita, tergerailah rambut sebahunya yang indah. Tak kusangka Amala sangat seksi. Napas Hendy memburu, sorot matanya sudah berkabut gairah. Dia melangkah cepat mengikis abis jarak, tangannya terulur hendak memeluk Amala dari belakang. BUGH, tolong, bersambung. 33, napas Hendy memburu, sorot matanya sudah berkabut gairah. Dia melangkah cepat mengikis abis jarak, tangannya terulur hendak memeluk Amala dari belakang. Namun, sang wanita menekuk kedua lututnya, lalu menyundulkan kepala layaknya pemain bola, menghantam kuat rahang bawah Hendy. BUGH, belum sempat Hendy bereaksi, si wanita kembali menarik kuat kedua tangan Hendy ke sisi bahunya sampai badannya terangkat, secepat kilat membanting tubuh pria berkaos putih itu layaknya menjatuhkan karung gandum. BUGH, punggung Hendy menghantam kerasnya lantai papan. Tolong, Hendy berteriak meminta tolong, ia meraung kesakitan, mulutnya berdarah akibat rahang atas dan bawah saling beradu. Pria mengenaskan itu bagaikan ikan menggelepar kekurangan oksigen, badannya remuk redam. Sidot apa kau? Tanyanya, terkapar di lantai sambil menahan sakit,
menatap lemah wanita berparas tegas yang berdiri menjulang di atasnya. Kau tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, bila dalam hitungan kelima kau tak menyingkir dari sini, siap-siap namamu tertulis di batu nisan. Wanita itu bersedekap, menatap tanpa ekspresi raut Hendy. 1, 2, nyali Hendy menciut, tatapan wanita sangar di hadapan ini sungguh mengerikan. Sambil menahan sakit yang luar biasa, ia berusaha bangkit. Naas, badannya tak bisa diajak kerjasama. Berakhir si Hendy ngesot sampai mencapai dinding barulah berdiri. Hendy melangkah bagaikan orang mabuk, seakan-akan tak berpijak di bumi. Bro, ARGH. Akibat pandangannya yang berkunang-kunang, Hendy tak menyadari ada batas ruang tamu dengan dapur yang lebih rendah. Berakhir dirinya terjungkal. Jahanam, hantu belau, umpatnya, berusaha bangkit lagi, dan kembali melangkah. Betapa bodohnya dia yang tak memperhatikan langkah sampai kakinya melewati satu undakan tangga dan berakhir badannya tersungkur, mukanya menghantam batu kerikil. Ark, sialan, enyah kau tangga jelek, awas saja, bakalan ku gergaji nanti, makinya tak berkesudahan. Hendy terseok-seok mendekati motornya, tubuhnya babak belur, wajahnya penuh goresan batu tajam, giginya ngilu luar biasa. Ia meludah darah. Setelahnya Hendy memacu motor, menekan penuh gas tangan, hampir saja ia menabrak pohon kelapa. Hahaha, ya Tuhan, perutku sakit sekali. Sampai rasanya mau kencing di celana aku ini. Din menjatuhkan dirinya di tanah, memegangi perutnya yang terasa kram akibat tawa membahana. Hahaha, tawa Amala akhirnya keluar jua. Ia begitu geli melihat si Hendy yang membungkuk-bungkuk menahan sakit. Dia itu laki-laki atau banci sih, malah. Masa bergulat dengan wanita baru beberapa menit sudah kalah. Aku yakin kalau Hendy tak terluka, sudah pasti dia lari tunggang langgang bagai dikejar anjing gila, hahaha. Din belum bisa berhenti tertawa. Amala menyeka sudut matanya yang berair. Tak tahulah. Laki-laki seperti dia hanya pandai membual. Kalau soal tenaga, kurasa kau lebih kuat Din. Ayo kita temui Kak Septi. Amala menarik pergelangan tangan Din. Mereka keluar dari persembunyian di balik kandang kambing. Sebelumnya, kelanjutan percakapan Amala dan Bang Agam melalui sambungan telepon. Agam, apa yang bisa saya bantu Nur? Amala, Nur ingin minta tolong agar abang membantu membuka kedok si Hendy. Agam tersenyum begitu hangat, saat Amala tak ada menambahkan panggilan untuk Hendy. Berarti gadis itu sudah tak lagi menganggap sang tunangan sebagai seseorang yang patut dihormati. Agam, boleh saya tahu, apa sebab kau mencurigai calon suamimu itu? Agam menahan rasa muak kala menyebut calon suami. Amala, entahlah bang, hanya saja hati ini meyakini kalau dia bukanlah orang baik. Lagi pula beberapa malam ini, Nur bermimpi didatangi almarhum bapak. Beliau berdiri di depan rumah Hendy, seolah hendak memberi petunjuk. Namun, sangat sulit mencari tahu belangnya, sehingga Nur nyaris berputus asa. Hendy ternyata tak sesederhana yang kami kira, dia licin seperti belut. Amala menyeka sudut matanya, tanpa disadari olehnya, untuk pertama kalinya ia mau berbagi cerita hal yang begitu pribadi. Agam memejamkan matanya guna meresapi rasa hangat yang menelusup ke relung hatinya. Ini yang ia tunggu sedari lama. Nur datang kepadanya, berkeluh kesah, berbagi suka duka, memintanya terlibat dalam kehidupan pribadi gadis itu. Agam, Nur, maukah kau berjanji? Berhati-hatilah selalu. Tidak boleh bertindak sendirian, harus menurut skenario yang saya rancang. Bisakah? Amala mengangguk, tak sadar kalau hal itu tidak bisa dilihat oleh Bang Agam. Agam, Nur, apa kau keberatan? Tanyanya kala tak mendapatkan jawaban. Amala, Nur setuju, sedari tadi sudah mengangguk-angguk mengiyakan. Agam, saya tak bisa melihat anggukanmu Nur, hanya bisa membayangkannya saja. Amala, oh iya, kita, kan,
lagi bersuara melalui udara. "Ya, maaf bang," ujarnya malu. Agam begitu gemas merasakan keluguan Amala, ia sampai menggigit pipi bagian dalam agar tak tertawa. Setelah memastikan Amala paham dan menurut, panggilan itu pun diputus. Zikri membawa Nur Amala masuk ke bangunan ruko kosong milik Bang Agam. Di dalam sudah ada 2 orang yang menunggu. "Amala, perkenalkan, ini Septiana, dan rekannya Galang. Mereka yang akan membantu kita nanti." Zikri memperkenalkan 2 orang tenaga profesional semacam detektif sekaligus ahli bela diri yang sudah lama bekerja sama dengan Agam. Amala pun menyalami Kak Septi, yang postur tubuhnya hampir sama dengan dirinya. Lalu menangkupkan tangan ke arah Bang Galang. "Nona Amala, apa Anda memiliki baju yang sama persis atau baju kembar?" tanya Septi. "Maaf, tolong panggil nama saja ya Kak," pintanya merasa risih dengan panggilan Nona. Septi pun mengangguk. "Saya punya pakaian yang sama," jawabnya. Ia ingat pada 3 seragam baju lebaran tahun kemarin yang dijahitnya sendiri. Terjadilah skenario menipu Hendy. Amala juga mendengar rekaman percakapan Hendy dan keluarganya yang ingin menjebak dirinya. Septi dan Galang sudah menyelidiki Hendy sedari Amala baru saja bertunangan dengan laki-laki tak bermoral itu. Mereka bergerak dalam senyap dan telah mengantongi banyak bukti. Sampai di rumah, Amala memberikan baju milik Maksyam kepada Zikri. 2 hari setelahnya, waktu itu pun tiba. Benar Hendy bertemu Amala, tetapi setelah duda itu pergi membeli rokok. Amala berlari ke kandang kambing belakang rumahnya, barang bawaannya sudah diambil alih oleh Septiana. Din menemani Amala bersembunyi, ia tak sabar menyaksikan pertunjukan seru. Septiana menyamar menjadi Amala, sengaja tak mengunci pintu. "Kak Septi, terima kasih sudah menolong saya," ucap Amala dengan gestur sedikit menunduk. "Sama-sama, Mala, kau tenang saja. Saya pastikan dalam 3 hari ini si Hendy tak bisa beraktivitas normal. Sehingga esok malam, rencana yang sudah kita atur pasti berhasil," ujarnya yakin, ia sengaja tidak membuat Hendy sekarat. Semua itu demi melancarkan misi utama mereka. Selepas kepergian Septi yang dijemput Galang, Amala terduduk di sofa ruang tamu, ia menutup mata dengan tangan terlipat di atas perut. Dalam hati mengucapkan beribu puji syukur, Allah telah menghindarkan dirinya dari perbuatan bejat Hendy. Seandainya saja niat buruk Hendy terlaksana, hanya ada 2 kemungkinan yang akan dipilih Amala, menjadi tersangka setelah membunuh Hendy, atau mati terbunuh demi mempertahankan kehormatannya. "Din, tolong besok malam, kau selalu berada di dekat Mamak, ya. Jangan sampai beliau pingsan seperti waktu dulu," pinta Amala sungguh-sungguh. Karena apa yang akan dilakukan esok malam, lebih sadis dari sewaktu membongkar perselingkuhan Yasir dengan Nirma. Mending cuma pingsan, macam mana kalau langsung beda alam, Mala. Bersambung 34. Sepenggal masa lalu Maksyam. Tanda hubung 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 titik titik titik. Mending cuma pingsan, bagaimana kalau langsung beda alam, Mala? Tanya Din seperti tak berdosa. Astagfirullah. Amala melempar bantal sofa ke badan Din. Din menghembus napas kasar, ia menegakkan badannya tak lagi bersandar di bangku. Kau tahu, Mala, terkadang aku tak suka dengan sifat mamat kau itu. Benar dia menyayangimu, menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tetapi terlalu gegabah mengambil langkah. Amala pun mengiyakan, ibunya memang seperti itu adanya. Bila sudah berkehendak, sulit untuk mematahkan keyakinannya. Butuh perjuangan demi menyadarkan wanita yang melahirkan dirinya ke dunia ini. Seandainya saja bapakmu masih hidup, pasti kehidupanmu tak tragis betul. Hanya beliau yang ditakuti oleh mamakmu, sambung Din seraya menatap foto hitam putih pria berpeci. Amala mengusap kasar wajahnya,
ia juga ikut menatap potret almarhum bapaknya. Mau bagaimanapun, beliau tetap ibuku. Karenanya, tapi, mentalmu yang tak baik-baik saja, malah. Kau tampak tenang di permukaan, tetapi gejolak batinmu terus berperang antara tetap diam apa memilih melawan demi memperjuangkan masa depan, sela Din tepat sasaran. Din, cobalah melihat melalui kacamata kehidupannya. Beliau terlahir dari keluarga miskin. Sedari kecil dikucilkan, tak kebagian kasih sayang lantaran memiliki 6 saudara. Sebelumnya Mamak juga buta huruf dikarenakan tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Dipaksa menikah di saat buah dadanya baru saja tumbuh. 5 tahun kemudian dicerai lantaran tidak bisa memberikan keturunan. Bapak pernah cerita, Mamak itu sangat pemalu, rendah diri, takut bersosialisasi, dan tak memiliki teman. Di kampungnya dulu, keluarga Mamak terkenal pembuat onar. Ada saja tindakan buruk yang dilakukan para saudaranya, sehingga Mamak juga kena imbasnya. Sering dirundung para warga yang geram dengan kelakuan buruk saudara Mamak. Suami Mamak pun, tukang kawin. Kurang miris bagaimana lagi coba. Terang Amala, kehidupan Mamak menjadi lebih baik setelah menjadi janda, kemudian menikah dengan bapak, lalu mereka bertransmigrasi ke sini. Tapi, mentalnya sudah terlanjur rusak, ia kehilangan jati diri, serta memiliki trauma yang sulit diobati. Lanjutnya lagi, kami anaknya dituntut menikah dengan yang setara, agar tak mengalami nasib sepertinya yang selalu dihina oleh orang berada. Semasa bapak masih hidup, keluarga Yasir masih miskin, sehingga Mamak menyetujui perjodohan itu. Andai saja Biatun sudah kaya seperti sekarang, sudah pasti Mamak tolak. Amala kembali bersandar setelah berkisah tentang kehidupan ibunya yang begitu tragis, penuh air mata serta tetesan keringat darah. Din menatap sendu wajah sang sahabat, ia sebenarnya juga menyayangi Maksyam, hanya saja sering kesal dengan jalan pikirannya yang entahlah. Apa rencanamu setelah lepas dari Hendy? Apa kau masih menyerahkan perihal jodoh kepada ibumu? Taklah, cukup 2 kali kami dikelabui, kedepannya aku sendiri yang menentukan pilihan, ucap Amala tegas. Harus itu, kau berhak memilih sendiri. Setelahnya mereka sama-sama terdiam. Loh, ada Nakdin. Maksyam yang baru pulang dari ladang menghampiri sang anak. Kenapa jam segini baru pulang, Mak? Din bertanya seraya memperhatikan sosok Maksyam. Maksyam sontak melihat jam dinding, ternyata sudah masuk pukul 5 sore. Biasanya ia pulang paling lambat jam setengah 3 sore. Itu, tadi keasikan mengobrol dengan calon mertuanya Amala sampai lupa waktu, jawab Maksyam tak enak hati. Oh, Din malas menanggapi lagi. Kau tunggu saja Mak, esok malam jangan sampai Mamak pingsan, biar tak payah aku menggotongmu. Batin Din begitu berisik. Amala menggeleng kepala, dia sudah dapat menebak apa yang dipikirkan sahabatnya ini. Mak, besok malam ikut kami nonton layar tancap di kampung pertanian, ya? Ajak Amala. Tumben kau mau menonton. Biasanya selalu berkelit mencari berbagai alasan ketika diajak. Maksyam menatap aneh pada Amala. Lagi ingin saja, sekali-kali tak apalah. Siapa tahu benar-benar bagus film yang diputar nanti, jawab Amala. Sangat bagus malahan. Sampai-sampai ingin rasanya kuputar jarum jam, balas Din membatin. Maksyam pun mengiyakan keinginan 2 wanita dewasa ini. Sementara di ibu kota provinsi, Agam sedang berada di sebuah rumah petak. Ia tak sendirian, ada 2 orang laki-laki yang menemaninya. Mereka tak lain pengacaranya Agam dan sopir pribadinya Ikram. Tolong ceritakan kisah Anda dengan Hendy. Apa benar kalian bercerai dikarenakan Anda tidak tahan hidup miskin? Tanya Agam kepada seorang wanita yang tak lain mantan istrinya Hendy. Wati tersenyum hambar, ia menatap sekilas laki-laki berekspresi dingin yang duduk di lantai beralaskan tikar. Sedari kecil, saya sudah yatim piatu, terbiasa hidup susah,
berteman dengan debu jalanan demi menjajakan koran, menyemir sepatu, agar bisa makan. Kira-kira apa mungkin saya memiliki sifat manja seperti itu? Agam mengulas senyum sangat tipis. Ia tahu mantan istrinya Hendy ini sosok tangguh. Lalu Agam mengalihkan perhatiannya kepada seorang wanita muda yang tengah menggendong bayi berumur 4 bulan. Bagaimana bisa Hendy tak mau bertanggung jawab atas dirimu dan bayi kalian? Ajeng menunduk dalam, di sebelahnya sang bapak mengusap-usap punggungnya guna menenangkan. Saya yang salah, sudah percaya oleh kata-kata manisnya, terbuai janji-janji palsu, diimingi kehidupan mapan, lirik Ajeng, air matanya sudah menetes sedari tadi. Ajeng bertemu Hendy saat menjadi pembantu rumah tangga di perumahan orang kaya, kala itu Hendy menjadi satpam di sana. Ajeng yang lugu bertemu Hendy si pria perayu ulung bermodalkan tampang lumayan dan tubuh gagah. Tanpa dijelaskan lebih jauh, Agam paham betul dengan apa yang terjadi dengan Ajeng. Kedepannya, kau harus lebih teliti dan berhati-hati. Jangan mudah percaya mulut kaum Adam, manis di awal karena ada maunya. Jadilah wanita yang mahal, tak mengapa miskin harta, asal jangan mudah terperdaya. Kau harus menjunjung tinggi harga diri serta martabatmu agar tak dipandang sebelah mata. Sebanyak apapun lelaki bergumul, takkan meninggalkan bekas. Lain halnya dengan perempuan, sekali saja mempersembahkan mahkotanya kepada pria yang bukan suaminya, maka saat itu juga hilanglah nilainya, sambung Agam tanpa menatap Ajeng. Seburuk-buruknya laki-laki, mereka pasti memilih wanita baik-baik untuk dijadikan istri. Saya harap kau paham, Agam menutup petua yang selalu ia tanamkan ke diri kedua adik perempuannya. Wahyuni dan Mutia dididik keras oleh Agam, agar memiliki karakter kuat, berkepribadian tegas, berpikiran kritis, menjunjung tinggi rasa malu, dan menjadi wanita mahal. Agam sendiri juga menerapkan hal sama ke dirinya sendiri, selalu menjaga jarak, menjaga pandangan, tak pernah merayu apalagi mempermainkan kaum Hawa. Apa kalian sudah siap? Kali ini pengacara Agam yang bertanya. Wati mantan istri Hendy mengangguk, begitu juga dengan Ajeng serta bapak kandungnya. Jangan khawatir, begitu tiba di kota kecamatan, sudah ada saudara saya yang menunggu kalian, Agam ikut meyakinkan. Selepas menghantarkan kepergian para orang yang ada hubungannya dengan Hendy, Agam langsung memasuki mobilnya. Nur, berjodoh ataupun tidak kita nantinya, setidaknya engkau tak terperosok ke dalam jurang nestapa, gumamnya lirih seraya mengamati laju minibus yang membawa mantan para wanitanya Hendy. Agam pergi ke ibu kota bukan semata-mata untuk menenangkan diri, tetapi demi mengulik tuntas tentang Hendy. Dia tak ikhlas kalau sampai Amala menikah dengan laki-laki tak bermoral. Mak, Din sudah menunggu di depan. Mamak berangkatlah naik motor dengannya. Biar malah jalan kaki bersama warga, seru Amala. Maksyam mengangguk, tetapi berbalik lagi. Malah, kenapa perasaan Mamak tak enak? Iya. Sedari tadi debar jantung ini begitu cepat. Kenapa bisa macam tuh? Ya nak. Bersambung. 35. Hanya perasaan Mamak saja itu, balas Amala meyakinkan sang ibu. Setelahnya Maksyam pergi duluan dibonceng oleh Din. Amala mengunci jendela dan pintu rumah, menghidupkan lampu teras, tak lupa membawa senter. Kak Amala, kakak ikut kami, nonton. Ayek bersama rombongan anak-anak seusianya, menyapa Amala. Iya, Amala mendekati mereka. Seru ini, ada Kak Amala. Tumben mau nonton. Biasanya mengeram terus macam induk ayam, celetuk tari, berdiri di samping Nita. Baguslah, kita jadi punya tambahan teman bergosip, Nita menimpali. Amala hanya menggeleng saja, ia masuk ke barisan para wanita. Sedangkan rombongan laki-laki di belakang, dan di depan diisi anak-anak beranjak remaja. Hampir semua membawa senter, dikarenakan jarak lampu penerangan tiang listrik satu dengan lainnya lumayan jauh. Apalagi mereka harus melewati pematang sawah, area pemakaman umum,
dan perkebunan jeruk. Sudah menjadi kebiasaan bagi warga, bila ada tontonan di desa sebelah, mereka akan ramai-ramai pergi dan pulang pun harus bersama lagi. Selama perjalanan, Tari, Nita dan lainnya saling bercengkrama. Amala lebih banyak menjadi pendengar, sesekali mengangguk, menggeleng, bila ditanya. Tak seberapa lama pun mereka sampai di tanah lapang kampung pertanian, tempat tinggalnya Hendy. Din menghampiri Amala dan lainnya. Sudah ku carikan tempat duduk, para wanita datangi saja Maksyam. Yang laki-laki sebelah kanan, ada aku taruh kardus mie sebagai tanda. Cepat sana, sebelum diserobot warga lain. Sebentar lagi filmnya diputar. Warga desa pun berbondong-bondong mengikuti arahan Din. Tumben, Kak Din bisa diandalkan. Ayek mulai cari perkara. Sini kau, biar ku ikat bibir membelmu itu. Din hampir berhasil menggapai Ayek, salah satu musuh bebuyutannya. Namun, dihalangi oleh Amala. Ayek pun langsung berlari tunggang langgang. Din, sudah, ini kunci rumahku, tolong kau jaga betul Mamak, ya. Pintanya penuh harap seraya memberikan kunci serta dompet kecil berisi cincin pertunangannya. Kau tak usah risau, urus saja bagianmu, hati-hati selalu. Din mengelus sebentar lengan Amala. Amala pun keluar dari area lapangan yang mulai dipenuhi warga, penjual aneka jajanan. Begitu sampai di persimpangan jalan, ia segera berbelok ke arah rumah Hendy. Namun, langkahnya terhenti kala melihat 3 mobil yang salah satunya berwarna biru. Jelas ia tak pernah melihat kendaraan roda 4 itu, tapi entah mengapa hatinya terasa hangat. Sayang kaca jendelanya begitu gelap, apalagi terparkir di area tak tersorot lampu jalan. Amala pun bergegas melangkah lagi. Betul, kau tak mau ikut nonton, Hendy? Tanya sang ibu. Malulah, Bob. Wajahku bengkak gini, Hendy mencebik sambil membetulkan sarungnya. Salah sendiri. Gaya betul naik motor. Nyungsep kan, jadinya. Cibir Isma yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Setelahnya Birahma dan Isma pun keluar rumah. Mereka berjalan ke arah tanah lapang. Sial betul nasib kuku. Bukannya mencumbu Amala, malah kena banting entah oleh siapa. Racaunya, ingin mencari tahu tentang sosok yang sudah menganiaya dirinya pun ia tak kuasa, sama saja membuka kedoknya sendiri. Hendy melongokkan kepalanya pada jendela kayu, senyumnya mereka kala melihat sosok wanita bergaun longgar merah muda. Cepat-cepat ia menyambut Lina yang hendak mengetuk pintu. Amala menyeringai sinis, posisinya tak tersorot lampu. Berdiri di bawah pohon randu kapuk, setelah 5 menit berlalu, terdengar jua suara lenguhan saling mendamba. Gegas Amala berbalik arah. Tak berselang lama, Amala kembali dengan 5 orang pria yang salah satunya Pak RT. Dia tadi melaporkan bahwa ada orang yang sedang berzina. Coba Bapak dengarkan sendiri. Saya siap menanggung konsekuensinya seandainya apa yang tadi saya katakan hanya bualan semata. Namun, bila benar, tolong rahasiakan tentang saya, katanya dengan aksen formal. Pak RT pun mengangguk, mereka mengendap-endap ke arah sumber suara. Jelas Amala berbicara fakta, Hendy sedang menggapai puncak nirwana. Betapa geramnya mereka yang mendengarkan suara menjijikan itu. Langsung saja 4 orang dibagi 2 untuk mendobrak pintu depan dan belakang. Brak, brak, langkah kaki tak sabaran terdengar gadu beradu dengan lantai papan. Dasar manusia tak berotak kalian. Hendy tak sempat menyelamatkan diri, ia yang sedang menunggang, langsung terjungkal dikarenakan si Lina menegakkan badan. Burung yang tadi tegak langsung melayu, wajah Hendy dan Lina pias bagaikan mayat. Bagaimana bisa, kalian masuk? Tanyanya bodoh. Begitu melihat salah satu dari mereka membawa golok, Hendy langsung melotot. Saya bisa jelaskan, ini tidak seperti kelihatannya. Hendy berusaha berkilah. Membual saja kau. Apa nak kau cakap tentang kutang, bra, yang tersangkut di atas kelambu itu?
Kolor kau pun ikut terbang. Mau berkilah apa lagi, Hendy? Hardik pemuda sambil mengacungkan parangnya. Mau cakap kalau kau sedang bermain peran menjadi Pak Mantri yang membantu Lina hendak lahiran. Atau berlakon layaknya dukun cabul. Timpal lainnya, cepat kenakan pakaian kalian. Atau, kami arak tanpa busana. Pak RT mengambil alih, melihat jijik dua insan tanpa busana. Tidak, tolong jangan. Kita bermusyawarah saja. Semua pasti bisa dibicarakan baik-baik. Hendy berusaha membujuk, sambil mengenakan celana dalamnya. Lina pun gegas mengenakan asal pakaiannya, wajahnya begitu pias, tubuhnya bergetar hebat menahan takut serta malu. Bunyikan kentongan, titah Pak RT. Suara nyaring kentongan pun terdengar saling bersahutan. Amala mendengarkan semuanya, pekikan, tuduhan, sanggahan, ancaman itu. Rautnya sama sekali tak menunjukkan apapun selain datar. Dia seperti mereka ulang kejadian beberapa bulan lalu sewaktu menggerebek Yasir dengan Nirma. Begitu mendengar seruan serta gaduhnya langkah kaki, cepat-cepat Amala berbalik guna bersembunyi di tempat yang lebih aman. Duh, au, ia meringis merasakan nyeri di bagian kening. Nur, kau tak apa? Agam menurunkan paper bag berisi kotak kado dari dadanya yang tadi digunakan sebagai penghalang agar mereka tidak bersentuhan. Berakhir Amala menghantam kardus. Bang, Agam, netra mata Amala membulat kala mengenali suara dalam itu. Ia mendongak menatap sosok pemuda berjaket jeans dan mengenakan topi. Iya, ayo ikut saya, sebelum para warga sampai sini. Agam melangkah lebar, sebelah tangannya menggenggam paper bag. Amala berjalan tepat di belakangnya. Begitu sampai di mobil hardtop, Agam membukakan pintu samping kemudi, lalu ia mundur memberikan Amala ruang. Masuklah, bukankah ini mobil yang tadi aku lihat? Begitu sudah sama-sama duduk nyaman, Agam menghidupkan mesin dan mulai melaju, memutar arah agar tidak melewati kerumunan massa. Tak ada yang bersuara, selain bunyi deru mesin. Dua insan itu saling menatap lain arah, canggung, gugup, begitu mendominasi. Kali pertama mereka sedekat ini dalam satu ruangan tertutup tanpa adanya orang lain, walaupun tersekat bagian persneling mobil. Bang, kita hendak kemana? Tanya Amala, netranya membulat kala menatap bangunan rumahnya yang sudah terlewati. Kuah. Di mana ada kuah buka jam segini? Asteris. Film yang sedang diputar tiba-tiba mati, hanya tersisa kain putih terbentang. Seseorang berseru lantang, Bi Rahma, Ba Isma, harap pulang sekarang. Hendy ketahuan berbuat mesum dengan si Lina, istrinya Bang Dayat. JEDDER. Wajah Bi Rahma dan Isma memucat seketika. Tubuh mereka kaku layaknya patung, pemberitahuan itu bak suara guntur. Dek, Maksyam memegangi dadanya. Hei, Mak, janganlah pingsan dulu. Mamak harus tengok macam mana tabiat calon menantu kebanggaanmu itu. Din mengguncang lengan Maksyam, agar ibunya Amala tetap sadar. Ya Allah, bagaimana mungkin terulang lagi, lirih Maksyam. Bisa saja. Sebab itu semua hasil dari pilihan orang yang sama. Ayo beranjak kita dari sini. Din membantu Maksyam berdiri. Mereka menuju rumah Hendy. Nur Amala, bersediakah engkau, saya nikahi? Bersambung.